susah. Ini untukmu, pilih aku ya. Ini proyek bagianmu, jangan lupa jatahku. Untuk kesenangan sesaat, jangan gadaikan masa depanmu dengan murah. Untuk dirimu, untuk Indonesia, pilih yang jujur dipilih. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai lagi segmen keempat. Anda masih menyaksikan debat Capres-Cawapres Pemilu 2019. Ya, kita berikan semangat karena dalam segmen ini akan kita lakukan sesi debat terbuka. Pasangan calon presiden dan wakil presiden akan mengajukan pertanyaan dan berinteraksi secara langsung. Pasangan calon presiden dan wakil presiden mendapatkan kesempatan yang sama untuk melempar pertanyaan sebagai pembuka debat, kemudian dijawab, ditanggapi, dan kemudian ditanggapi kembali. Perhatikan, durasi mengajukan pertanyaan hanya 2 menit, kemudian untuk menjawab juga 2 menit, dan saling menanggapi masing-masing 2 menit. Jadi total durasi kita untuk debat terbuka adalah 8 menit. Ini adalah sesi pertama dari debat terbuka. Kami sebagai moderator bertugas mengawal jalannya debat agar berjalan dengan tertib dan juga mengingatkan saat waktunya harus bergantian. Kita minta Bapak-bapak fokus karena 4 tema debat adalah ekonomi, kesejahteraan sosial, keuangan, dan investasi, serta perdagangan dan industri. Kami persilahkan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Bapak Joko Widodo dan Pak Ma'ruf Amin, untuk memulai bertanya pada sesi pertama debat terbuka. Waktunya 2 menit dimulai saat Anda bertanya. Pertanyaan kami singkat. Apa yang akan Bapak Prabowo lakukan dalam rangka pengembangan ekonomi digital, dalam hal ini pengembangan e-sport, Mobile Legends ke depan? Baik, masih ada 1 menit 35 detik, silakan. Cukup. Baik, silakan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Bapak Prabowo dan Sandiaga, untuk menjawab. Durasi 2 menit dimulai dari berbicara. You wanna test your vice president? Oke. Terima kasih Pak Presiden. E-sports merupakan salah satu sektor yang sangat berkembang seiring dengan pengembangan digital economy dan banyak sekali peminatnya. Mobile Legends salah satunya, dan saya rasa kita memiliki peluang untuk menciptakan produk-produk yang betul-betul menguasai pasar dunia. Karena sektor ekonomi kreatif ini, para anak-anak muda milenial Indonesia ini hebat-hebat sekali. Saya keliling ke seluruh wilayah Indonesia, mereka menanamkan satu optimisme. Saya sebutnya sebagai generasi pop. Mereka positif, optimis, dan produktif. Nah, strategi kami sangat jelas. Kembali kepada entrepreneurship. Dan kunci pemerintah adalah memfasilitasi. Karena kita tidak terlalu bisa meregulasi industri yang sangat cepat berkembang. Dan akhirnya ujungnya untuk apa? Untuk kesejahteraan rakyat dengan membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya. Jangan sampai Indonesia yang tentunya dengan pasar yang sangat besar ini hanya fokus untuk diserbu oleh produk-produk impor, termasuk produk-produk e-sports. Dan kami akan memfasilitasi pemerintah bekerja sama dengan Rumah Siap Kerja untuk Anak Muda yang kami luncurkan kemarin. Kita akan membuat satu event-event pelatihan agar kita juga punya juara-juara dunia, tapi jangan sampai e-sports itu bisa mempengaruhi tentunya generasi ke depan kita tidak memiliki akhlakul yang karimah. Nah, oleh karena itu kami fokus pengembangan ekosistem ini berbasis ekonomi digital haruslah berujung kepada peluang lapangan pekerjaan bagi anak-anak muda. Rumah Siap Kerja untuk Anak Muda siap mengembangkan dan langsung konkret memberikan strategi khusus pengembangan e-sports. Tahan.
Dua pendukung harap tenang. Oke, sudah dijawab. Silakan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 menanggapi, waktunya 2 menit. Kita sebagai pemerintah memang harus cepat tanggap dan respon cepat terhadap perubahan-perubahan global yang saat ini terjadi. Barang-barang baru masuk begitu cepatnya setiap hari. Ada artificial intelligence, Internet of Things, big data, virtual reality, kalau di bidang keuangan Bitcoin, cryptocurrency, ini pun juga sama. Ini ada sebuah profesi yang sekarang ini anak-anak muda senang menjadi gamer, menjadi gamers. Oleh sebab itu pemerintah membangun infrastruktur digital, baik broadband dengan kecepatan tinggi, palaparing, 4G, sehingga anak-anak muda kita memiliki infrastruktur dalam mengembangkan profesinya sebagai gamers. Yang kedua, membangun ekosistem yang nyaman bagi mereka berusaha membuat game. Dan ini saya kira sebuah peluang yang besar bagi industri game di Indonesia. Kita melihat juga bahwa nilai ekonomi di bidang ini bertumbuh sangat pesat. Catatan yang saya terima di 2017, perputarannya sudah mencapai 11-12 triliun dengan pertumbuhan per tahun 25-30%. Oleh sebab itu jangan sampai kita terlewat merespon setiap perubahan-perubahan yang ada. Kemudian juga kita melihat anggaran-anggaran iklan sekarang bergeser ke sana. Bergeser ke sana dalam jumlah yang sangat besar. Ini juga harus dilihat dan diwaspadai, sehingga kita merespon dengan regulasi-regulasi yang benar. Kemudian juga menjadi pemain e-sport yang profesional itu butuh sebuah fisik yang baik, butuh latihan-latihan yang detail, sehingga betul-betul nanti menjadi profesional dunia. Bapak. Baik. Harap tenang. Ditahan dulu, harap tenang. Berikutnya pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 untuk menanggapi kembali. Waktunya sama, 2 menit akan dimulai saat Anda menanggapi. Saya memfokuskan nanti kebijakan-kebijakan saya dalam hal-hal yang mendasar, yang menjawab kebutuhan pangan rakyat Indonesia. Tingkatkan produksi pertanian, tingkatkan penghasilan bagi petani, lindungi penghidupan dan penghasilan nelayan, tingkatkan kualitas hidup buruh, guru honorer. Itu yang saya akan fokus. Digital itu bagus, tapi rakyat kita butuh swasembada pangan, pangan dalam harga terjangkau. Kita harus turunkan harga. Rakyat kita sedang susah. Kita harus jaga kekayaan Indonesia. Itu yang akan saya fokus. Ya, saya teringat cerita dari Saudara Rahman. Ini anak muda milenial. Saya bertemu di Sidrap, Sulawesi Selatan. Beliau menggunakan teknologi di industri pertanian. Dan waktu bertugas di DKI, perusahaan milik daerah BUMD Food Station membeli beras dari milenial-milenial yang sekarang masuk ke industri pertanian. Saya kagum, mereka memiliki komitmen. Banyak yang menyatakan bahwa milenial ini ya pasti akan ke kota meninggalkan pedesaan. Ternyata banyak sekali milenial-milenial seperti Rahman. Bersama Prabowo Sandi kita akan ciptakan Rahman-Rahman lain, Rahman-Rahman baru di seluruh wilayah Indonesia. Kita harus mampu, anak-anak muda ini dengan teknologi digital, teknologi yang berkaitan dengan pertanian, mekanisasi, mereka bisa meningkatkan produktivitas daripada sektor pertanian kita. Jangan terus kita akhirnya harus dibulan-bulani dengan harga bahan pokok yang mahal. Tapi kita juga pada satu saat harus bermimpi bahwa kita bisa mengekspor pangan. Sudah saatnya, wes wayahe, Indonesia harus menjadi kekuatan ekonomi pangan dan kekuatan energi dunia. Terima kasih. Baik, waktu habis. Silakan memberikan semangat. Silakan. Harap tenang. Sesi pertama telah selesai. Harap tenang terlebih dahulu. Kita masuk. Para pendukung harap tenang dulu. Para pendukung harap tenang terlebih dahulu karena kita akan
mengikuti sesi selanjutnya. Harap tenang dulu. Sesi kedua masih ada. Kita akan memulai debat terbuka sesi kedua. Selanjutnya dalam sesi ini giliran Bapak Prabowo Subianto dan juga Sandiaga Uno sebagai nomor urut 2 untuk memberikan pertanyaan. Waktu kami persilahkan 2 menit akan dimulai saat Anda bertanya. Silakan. Pak Jokowi yang saya hormati, kami mengapresiasi fokus terhadap ekonomi digital dan kami sepakat. Namun pendekatan penyelesaian masalah berkaitan dengan pelayanan masyarakat untuk sembako murah, untuk prakerja dan lain sebagainya itu sangat tidak menggunakan kekuatan teknologi digital. Kami menawarkan satu kartu super sakti yang ada di dompet masing-masing, yaitu eKTP, yang bisa menyelesaikan 3 permasalahan tersebut sekaligus. Dan ini sudah dicoba kemarin pada acara Young Entrepreneur Summit oleh ilmuwan-ilmuwan ITB. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Tapi pertanyaannya bukan itu, Pak. Pertanyaannya adalah, ini dalam satu berita bahwa neraca dagang Republik Indonesia masih tekor. Bapak menyatakan bodoh banget kita. Dan tentunya ini menjadi suatu hal yang membuat kami terenyuh, bahwa sekarang kita defisit neraca perdagangan minus 8 miliar dolar. Dengan RRC kita minus 18 miliar dolar. Kita bangga dengan perkembangan e-commerce, dengan perkembangan teknologi digital dan unicorn yang Bapak sebut. Tapi kita dibanjiri produk-produk dari luar negeri. Saya juga terenyuh bahwa impor migas yang menjadi bagian terbesar ini sebetulnya bisa diselesaikan dengan pendekatan yang lain. Oleh karena itu, pertanyaan saya, strategi Bapak seperti apa untuk membalikkan neraca perdagangan kita sehingga kita bisa jaya seperti pemerintah-pemerintah sebelumnya yang bisa menjadi pengekspor, bukan hanya pengimpor, dan membuka pintu selebar-lebarnya untuk apa-apa harus impor. Terima kasih. Baik, waktu habis. Bersiap. Ditahan dulu. Bersiap kepada Bapak Joko Widodo dan juga Pak Maruf Amin untuk menjawab. Durasi 2 menit dimulai saat Bapak berbicara. Saya kira data terbaru yang harus saya sampaikan kepada Bapak, tahun 2018 memang neraca kita defisit kurang lebih 8 miliar US dollar. Tetapi pada kuartal pertama tahun ini, coba dilihat, defisit kita turun 0,67 miliar dolar. Artinya usaha kita mati-matian untuk menekan defisit neraca perdagangan ini bukan main-main. Apa yang ingin kita lakukan ke depan? Substitusi barang-barang impor itu harus dikerjakan di Indonesia. Petrochemical ini harus industrinya harus ada di Indonesia karena terbesar impor kita ada di situ. Kemudian minyak dan gas. Kita telah mulai membangun refinery. Dan dengan pembangunan ini ke depan saya yakin bahwa defisit ini akan bisa kita hilangkan. Memang kuncinya adalah membangun industri di dalam negeri. Oleh sebab itu, ke depan tadi sudah saya sampaikan bahwa industrialisasi, hilirisasi ini menjadi kunci dan itu harus kita paksa dengan kebijakan. Kita juga sudah melakukan pembatasan, yaitu setiap ekspor produk-produk yang berkaitan dengan sumber daya alam itu harus pakai LC. Ini untuk membatasi agar tidak terjadi transfer pricing antara kita dengan pembeli-pembeli yang ada di luar. Dan kita harapkan dengan cara-cara ini, tapi ini memang memerlukan waktu. Percayalah, tidak mungkin balik tangan langsung selesai. Bapak. Baik. Harap tenang dulu. Silakan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 untuk menanggapi, waktunya 2 menit. Ya, tentunya
kami melihat bahwa ujungnya itu apa yang dirasakan masyarakat. Dengan defisit perdagangan yang terus kita hadapi sekarang, tentunya yang Februari datanya kami miliki, defisitnya turun karena juga impornya turun. Dan impor turun yang apa? Adalah bahan-bahan yang diperlukan untuk proses produksi kita. Ini justru malah mengkhawatirkan kita. Tapi kita kembali ke poin utama, bahwa kalau kita mengalami defisit neraca perdagangan dan kita buka pintu impor sebesar-besarnya, mestinya harga-harga bahan pokok kita itu terjangkau, murah. Mestinya harga energi yang dikeluhkan sekarang oleh ibu-ibu di seluruh wilayah Indonesia, bahwa saya selalu tanya, harga listrik turun atau naik? Naik. Bagaimana dengan harga-harga bahan pokok? Turun atau naik? Naik. Belanja murah atau mahal? Mahal. Nah, ini tidak terselesaikan dengan kebijakan perdagangan kita. Saya bersama Pak Prabowo memiliki strategi yang kita sebut sebagai big push strategi, strategi dorongan besar. Kita kembangkan bagaimana swasembada pangan. Swasembada pangan ini kita dorong proses-proses produksi kita, pupuk dilancarkan, para petani bisa mendapatkan bibit, bisa mendapatkan obat-obatan yang murah, dan stop impor saat panen. Untuk energi, kita harus bangun biofuel. Kita punya 10 juta hektar lahan rusak, lahan terlantar kita bangun. Sehingga apa yang terjadi, Ibu Mia di Tegal mengeluh bahwa biaya tagihan listriknya tadinya 300-400 ribu, sekarang sudah di atas 1 juta. Ini yang harus kita selesaikan. Bersama Prabowo Sandi kita akan turunkan harga listrik, kita akan pastikan harga-harga sembako murah tanpa usaha menerbitkan kartu-kartu baru. Waktu habis, terima kasih. Berikutnya. Oke, para pendukung harap tenang terlebih dahulu. Para pendukung harap tenang terlebih dahulu. Baik, berikutnya pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 untuk menanggapi kembali. Waktunya 2 menit dimulai saat menanggapi. Silakan Bapak. Saya kira seperti tadi disampaikan Bapak bahwa ingin menggunakan biofuel itu sudah kita lakukan. Dan sudah kita mulai dengan yang namanya B20, yang sebentar lagi akan kita naikkan lagi menjadi B50, yang akan sebentar lagi nanti juga akan kita naikkan lagi menjadi B100, sehingga impor minyak kita menjadi berkurang. Cara-cara ini sudah kita mulai, kita lakukan, tetapi sekali lagi, ini ekonomi makro, bukan ekonomi mikro, yang sekali bangun langsung bisa jadi. Nggak bisa juga seperti Bapak tadi sampaikan, ini ibu ini mengelola ekonomi makro, agregat produksi itu bukan hanya orang per orang seperti itu jadikan patokan, nggak bisa, tidak bisa. Kita harus ngerti bahwa yang namanya ekonomi makro itu agregat produksi dan sisi permintaan. Sekali lagi, ini harus kita ngerti, bukan ekonomi mikro yang kita bicarakan ini ekonomi negara. Jadi sangat berbeda sekali. Kita harus ngerti dari sisi supply, dari sisi demandnya secara garis besar seperti apa, harus betul-betul harus memakai angka-angka yang didasarkan dari data-data dan dari survei-survei. Tidak mungkin kita melakukan kebijakan hanya berdasarkan 1 atau 2 orang atau 3 orang yang menyampaikan keluhan kepada Bapak, dan itu sering Bapak sampaikan sebagai contoh-contoh terus-menerus. Saya kira dalam mengelola ekonomi makro tidak bisa seperti itu menurut saya. Pengalaman saya tidak bisa seperti itu. Cukup Bapak, masih ada waktu? Mau ditambahkan? Baik, kita beri tepuk tangan yang meriah para pendukung. Cukup. Harap tenang, cukup. Para pendukung, cukup. Sudah kita saksikan bersama debat terbuka antar pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan segmen berikutnya debat terbuka sesi ketiga dan sesi keempat akan dipandu oleh rekan saya Tommy Restanto. Jadi tetaplah bersama debat kelima Capres Cawapres Pemilu 2019. Tahu dong. 17 April. Hari Rabu kan?
Pastilah. Pasti dong. Saya ingin negeri ini bersih dari korupsi. Aku ingin kita hidup damai. Aku mau Indonesia makmur dan kemiskinan bisa berkurang. Dan berprestasi di tingkat dunia. Ayo nyoblos. Rabu 17 April 2019. Ayo nyoblos.